Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya Juan Vega Mahardika, Jose Andre Dias, Yosep Mose akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi ekosistem. Suatu sistem ekologi atau ekosistem pada dasarnya adalah suatu sistem pemrosesan energi dan perputaran nutrien dengan unsur-unsur komponen ekosistem sebagai pelaku-pelakunya untuk waktu tertentu dengan batas-batas sistem ekologi yang ditentukan oleh makhluk hidup dan lingkungannya sendiri. Sebagai sistem pemrosesan energi, ekosistem menerima asupan, input, energi, nutrien, atau kebutuhan makhluk hidup lainnya yang berasal dari komponen abiotik dan komponen biotik. Secara fungsional, sebagian besar fungsi ekosistem adalah untuk melaksanakan proses fotosintesis, proses penguraian materi atau disebut dekomposisi, dan melakukan fungsi alir energi dan terbiogeokimiawi dalam rangkaian kegiatan ekosistem dalam skala ruang dan waktu. Struktur ekosistem. Pada dasarnya struktur ekosistem adalah suatu uraian tentang makhluk hidup dan wilayah fisik serta lingkungan bersama-sama dan penyebarannya nutrien yang terdapat pada suatu habitat. Struktur ekosistem juga memberi ketenangan atau informasi tentang kondisi lingkungannya, misal iklim, yang akan berpengaruh terhadap makhluk hidup di suatu wilayah. Satu komponen abiotik berupa habitat dan lingkungannya, baik materi atau substrat organik. Komponen biotik yang terdiri dari komponen autotrof, produsen, dan komponen heterotrof, konsumen, dan dekomposer. Komponen abiotik, hubungan ekologis antar komponen ekosistem dalam suatu sistem ekologi pada umumnya diperlihatkan dalam bentuk reaksi sifat-sifat fisiko-kimiawi lingkungan sebagai hasil interaksi antar komponen ekosistem. Komponen abiotik suatu ekosistem adalah semua unsur-unsur dasar dan habitat dan lingkungannya yang mencakup tanah, air, udara seperti oksigen dan karbon dioksida, nitrat, dan fosfat, serta senyawa organik dan anorganik. Persenyawaan tersebut terdapat sebagai hasil proses metabolisme atau proses dekomposisi makhluk hidup yang telah mati. Dalam komponen abiotik termasuk pula faktor lingkungan fisik lain yaitu radiasi sinar matahari atau iklim, seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, dan angin. Energi radiasi sinar matahari merupakan energi yang terbanyak yang diterima oleh tumbuhan-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan berikut komponen abiotik. Secara mendasar komponen abiotik seperti O2, CO2, dan nutrien sebagian besar berasal dari hasil pelapukan dan pengendapan bahan-bahan organik makhluk hidup yang telah mati dan tidak aktif. Bahan-bahan organik atau nutrien yang terlarut dalam ekosistem akuatif. Semua bahan organik dan anorganik tersebut merupakan bahan dasar yang diperlukan untuk daur nutrien atau daur biogeokimiawi dalam ekosistem. Untuk tumbuhan-tumbuhan diperlukan sejumlah unsur esensial yang menjadi nutrien utama. Tidak semua unsur tersebut diperlukan oleh setiap jenis tumbuhan dalam kuantitas atau perbandingan yang sama, tetapi semua tumbuh-tumbuhan akan membutuhkan sejumlah nutrien minimal untuk pertumbuhannya. Dan pada umumnya setiap jenis tumbuhan memerlukan sejumlah nutrien yang spesifik. Berikut komponen biotik. Komponen biotik adalah semua komponen makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Komponen biotik dalam ekosistem dapat dikelompokkan dari segi perolehan sumber energi
atau jenjang makanan dan segi strukturnya. 1. Dari segi perolehan sumber energi atau jenjang makanan atau trophic level. Komponen ekosistem terdiri dari A. Komponen autotrofik adalah komponen biotik yang terdiri dari tumbuhan hijau atau fitoplankton. Komponen hijautrofik adalah komponen biotik yang terdiri dari hewan, yaitu organisme yang sumber makanannya diperoleh dari bahan-bahan organik yang dibentuk oleh komponen autotrof. Komponen biotik dari segi struktur penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu A. Komponen abiotik meliputi 1. Senyawa anorganik, 2. Senyawa organik, 3. Habitat dan lingkungan. B. Komponen biotik meliputi 1. Produsen, misalnya tumbuhan hijau atau fitoplankton. 2. Konsumen. C. Pengurai atau dekomposer. Kelompok biota ini sebenarnya termasuk golongan konsumen juga, tetapi sebagai sumber makanan untuk energi yang diperlukan diperoleh dari makhluk hidup yang telah mati dan mengalami dekomposisi, misalnya bakteri dan jamur. Kelompok biota ini juga dinamakan pula dengan konsumen mikro atau saprotrof. Nah, di sini fungsi ekosistem. Suatu ekosistem adalah suatu lingkungan diskret secara struktural maupun fungsional, berperan sebagai penunjang kehidupan. Dari segi fungsional, ekosistem dapat dianalisa menurut dua bagian, yaitu lingkaran energi dan rantai makanan. Ada dua tipe rantai makanan, yaitu rantai makanan rerumputan atau biasa disebut rumput, grazing food chain, misalnya tumbuhan herbivora dan karnivora. Yang kedua, rantai makanan sisa, detritus food chain, bahan mati, misal mikroorganisme, detrivora, atau organisme pemakan sisa atau biasa disebut predator. Pola keanekaragaman dalam waktu dan ruang merupakan asas ketiga dari asas ilmu lingkungan, yaitu materi, energi, ruang, dan waktu. Dan keanekaragaman semua, termasuk kategori sumber alam, perkembangan dan evolusi, dapat didekati dengan asas ke-13 dari asas ilmu lingkungan, yaitu lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadi penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat mengalahkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Dan yang kedua, pengendalian cybernetis. Organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, akan tetapi organisme juga dapat membuat lingkungannya menyesuaikan terhadap kebutuhan biologisnya. Misalnya, tumbuhan dapat mempengaruhi tanah tempat tumbuhnya. Sekian materi dari struktur dan fungsi ekosistem dari kami bertiga. Kalau ada yang kurang kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.